Ya, kembali bersama Kak Noven dalam eh, part 6C. Yang akan Kak Noven bahas dalam hal ini adalah kesimpulan aplikatifnya apa, dan akan Kak Noven bawa juga dalam Q&A ya. Kesimpulan aplikatif untuk yang pertama, kenali sistem bukan hanya insiden. Kalau kita kemarin sudah mengikuti part 6A dan 6B, di sini akan diingatkan bagaimana kita harus mengenali sistem, bukan hanya kejadian cuman sekali dua kali gitu ya, yang bersifat insiden. Jadi bisa kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, di mana di situ dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat di sini masih ingat ya? Kemarin Kak Noven bahas itu metodeia ya. Di sini konteksnya manipulasi itu beroperasi dalam sistem yang terstruktur, sistematis, metodis gitu ya. Dan pertahanan yang efektif juga harus sistematis sifatnya. Jadi satu respon terhadap satu insiden gak cukup, dibutuhkan kesadaran terhadap seluruh pola yang ada. Poin kedua adalah kehendak ya. Poin kedua adalah kehendak yang dipulihkan, adalah kehendak yang terhubung pada sumber ilahi. Kita bisa lihat dari Yesaya pasal 40 ayat yang 31, yang esensinya berkata demikian, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, dalam hal ini pemulihan kehendak itu yang sejati bukan hanya tentang recharge atau ngisi gitu ya, recharge yang bersifat manusiawi ya, melainkan tentang apa? Tentang divine exchange, terjadinya pertukaran ilahi gitu, menukar kelelahan manusiawi kita atau dengan kekuatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Poin ketiga, harga diri yang tidak bisa dihancurkan berakar pada imago Dei. Jadi Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Di sini mempunyai makna di mana sumber daya harga diri yang tidak dimanipulasi adalah pemahaman bahwa nilai kita itu ditetapkan oleh Sang Pencipta kita sebelum segala sesuatu yang ada dan sudah terstruktur dengan rapi dalam hidup kita. Berhasil atau gagal itu tidak menjadi desain utamanya pencipta kita ya. Jadi sebelum ada yang setuju ataupun menolak kita, desain utama Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Poin keempat itu menyerahkan keadilan. Menyerahkan keadilan adalah strategi, bukan kekalahan. Jadi menyerahkan keadilan ke tangan Allah itu bukan tanda kita menyerah gitu. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 yes. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-19 dan 21 ya. Di mana di situ dikatakan pembalasan itu adalah hakku, haknya Allah. Terus kita dianjurkan untuk kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, fokus pada pembalasan itu akan menguras energi yang lebih banyak gitu ya. Banyak energi yang dibutuhkan untuk memulihkan diri kita bahkan. Jadi menyerahkan keadilan kepada Allah bukan tergolong naif ya. Tapi ini adalah strategi konservasi energi yang paling bijak ya. Strategi konservasi energi yang paling bijak, yang paling ideal, dan juga sesuai dengan Alkitabiah gitu loh. Nah, pesan secara pastoralnya itu begini. Pesan untuk penggembalaan ya, dalam hal penggembalaan kepada setiap jiwa yang mengalami tekanan itu ya.
belajarlah untuk tidak terjebak pada balas dendam. Jadi untuk setiap pendengar ya atau pemirsa yang pernah mengalami dark psychology ini, kita belajar mengenali diri sendiri dan juga lingkungan kita ya. Dari kasus Ariana yang sudah Kak Noven jelaskan, terus juga pengupasan yang lebih lanjut tentang juga bagaimana dewa yang suaranya sendiri sudah tidak terdengar lagi di dalam kepalanya, dan Mega yang tidak tahu apa salahnya gitu loh. Namun kita butuhkan adalah gini, apa yang kita alami sudah terjadi, dan berani memberi nama atau label tertentu dalam situasi kita, bukan melabel orang lain ya, tapi melabel situasi atau kondisi yang kita alami, itu adalah langkah pertama yang bisa kita ambil untuk kita tahu dan sadar. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya itu adalah hal nyata dalam hidup kalian, kelelahan yang kita rasakan itu real, kerusakan terhadap harga diri itu juga nyata gitu, dan mendapatkan permusuhan yang kita hadapi tanpa tahu mengapanya ya, kenapa kita dimusuhin, itu pun nyata. Tetapi pahami ini dengan hati-hati ya. Nyatanya serangannya ya tidak lebih nyata dari nyatanya pemulihan yang sudah Allah Bapa sediakan dalam hidup kita. Ya. Nyatanya serangan tidak lebih nyata dari realita di mana Allah Bapa sendiri itu sudah menyediakan tempat untuk kita dipulihkan. Seperti kasus Elia berbaring kelelahan di padang gurun gitu ya. Allah tidak menegur kelemahan itu. Bapa bahkan memberikan makan dan membiarkan si Elia juga istirahat untuk tidur gitu, dan berbicara dengan, ibarat kata kalau pakai istilah sekarang mungkin dibicarakan dengan soft spoken gitu. Itu bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai dengan 12 ya. Dan setelah pemulihan itu, Elia bangkit dan akhirnya tuh menyelesaikan tugas-tugasnya, misinya gitu. Nah, itulah yang sudah Allah Bapa tawarkan pada hari ini untuk setiap kita. Bukan kekuatan untuk tidak pernah mengalami kelelahan, tetapi ditawarkan sebuah pemulihan yang memampukan untuk bangkit kembali. Ya. You may not be able to control what happened to you, but you can control who you are when it happens, and that ultimately determines everything. Kamu mungkin tidak bisa mengandalkan apa yang terjadi pada dirimu, tetapi kita tuh bisa mengendalikan siapa kita ketika hal itu terjadi pada kita. Dan itulah dimana pada akhirnya yang akan menentukan segalanya. Pernah dengar kan istilah bukan benar atau salah, tetapi bagaimana berespon benar. Itu kita bisa baca dari yang Kak Noven jelaskan tadi, itu dari tulisannya Viktor Frankl ya. Viktor Frankl itu dalam Man's Search for Meaning, dan juga tulisannya C.S. Lewis, dan bisa kita referensiin juga tuh dari Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Jadi dalam hal ini
akan Kak Novin berikan sebuah strong statement ya. The manipulator greatest miscalculation is targeting someone whose identity is not held by them but the one who created them. You can't successfully destroy what you did not build. And the image of God in every human being was built by a hand that no manipulation can overpower. Kesalahan perhitungan terbesar manipulator adalah menargetkan seseorang yang identitasnya tidak dipegang oleh mereka, melainkan oleh Dia, Bapa di surga sendiri, yang sudah menciptakannya. Kamu tidak berhasil menghancurkan apa yang tidak kamu bangun. Dan gambar Allah dalam setiap manusia itu dibangun oleh tangan yang tidak bisa dikalahkan oleh manipulasi apapun. Sebelum Kak Noven lanjutkan ke sesi Q&A, mari kita berdoa sebentar. Bapa, syukur kepada kasih karuniamu yang gak pernah menjadi tidak pernah membiarkan sebuah kekacauan dalam setiap kami. Dalam nama Yesus, kami mau menyatakan kehendak dan harga diri kami berada di tangan-Mu Bapa, bukan di tangan siapapun yang berusaha untuk mendistorsinya ataupun mengklaimnya. Tuntun aku Tuhan, tuntun aku Roh Kudus untuk melihat pola yang tersembunyi dan merespon dengan hikmat. Aku berdamai dengan kelelahan dan menyerahkan keadilan kepadamu. Pulihkan apa yang telah terkuras, hati yang terluka, dan perbaharui apa yang telah dirusak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam Q&A ya, untuk korelasinya juga dengan Alkitab. Di level pertama, level dasar, untuk pemula, remaja, SMP maupun jemaat yang baru mau lahir baru ya. Di level 2 untuk pemuda, mahasiswa, jemaat yang dewasa. Untuk di level 3 untuk pemimpin kelompok, diaken, pengajar Alkitab, penatua, dan yang sederajat. Untuk level keempat itu untuk pendeta, konselor, akademisi, dan juga para teolog. Akan Kak Noven bahas dari level dasar dulu. Pertanyaan pertama, apa artinya ego depletion dalam bahasa yang mudah dipahami? Ego depletion adalah kondisi di mana kekuatan untuk membuat keputusan yang baik atau menolak hal yang buruk sudah habis karena terlalu banyak digunakan. Bayangkan seperti baterai HP yang hampir habis ya, low bat gitu istilahnya. Saat baterai penuh, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi saat hampir habis, bahkan fungsi sederhana pun bisa lemot jatuhnya ya. Jadi ibarat kata kalau baterai sudah mendekati habis, kita mau mengambil decision untuk buka aplikasi tertentu yang berat pun akan jadi pertimbangan, mati nggak nih baterai HP. Sama seperti kehidupan kita. Dan yang kemungkinan yang terbesarnya, para manipulator ini tahu akan hal ini. Jadi mereka tuh sengaja menguras baterai kita, baterai kehidupan kita. Dalam konteks tadi ego depletion tadi ya,
dengan terus-menerus membuat situasi yang memaksa kita tuh menggunakan energi hingga kita terlalu lelah untuk berkata tidak. Mengapa hal ini penting? Karena banyak keputusan yang kita sesali dibuat bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita sangat lelah saat mau mengambil keputusan itu. Bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, lihatlah ada suatu roti bakar di sisimu dan sebuah kendi berisi air. Ia makan dan minum, kemudian tidur kembali. Dalam hal ini, Allah pertama kali memulihkan tubuh Elia dalam kasus ini ya, sebelum memberikan tugas berikutnya atau to-do list berikutnya. Allah memberikan ruang untuk Elia dipulihkan. Pahami hal ini. Untuk pertanyaan kedua, mengapa ada orang yang selalu menyalahkan orang lain atas semua masalah? Disinilah yang bisa kita sebut sebagai blame shifting. Memindahkan kesalahan kepada orang lain. Ada beberapa latar belakangnya atau alasannya. 1. Untuk menghindari rasa malu dan tanggung jawab. 2. Untuk mempertahankan citra diri yang sempurna. 3. Untuk mengontrol orang lain dengan membuat mereka merasa bersalah terus-menerus. Yang berbahaya jika seseorang terus-menerus menyalahkan kita. Lama-lama kita mulai percaya bahwa itu benar, walaupun pada kenyataannya itu tidak benar. Mengapa? Hal ini kita penting untuk tahu. Karena ada perbedaan antara koreksi yang membangun, ya, spesifik, faktual untuk pertumbuhan kita, dan blame shifting di mana bermain di dalam generalisasi berulang dan untuk mengontrol kita. Nah, kalau kita baca dari Kejadian 3 ayat 12, Kejadian pasal 3 ayat 12, dikatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku adalah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku untuk kumakan. Kasusnya seperti itu dalam kasus Adam dan Hawa. Ya. Di sini terjadi apa? Di sini terjadi blame shifting pertama dalam Alkitab. Adam menyalahkan Hawa dan bahkan secara tersirat juga menyalahkan Allah. Ini mungkin bisa sepemahaman Kanoven, ini bisa dikategorikan sebagai blame shifting dalam seluruh kejadian Alkitab di awal setelah Allah menciptakan manusia lah ya. Pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan kalau ada yang gak suka sama kita tanpa ada alasan yang jelas? Ada 3 langkah praktis dalam hal ini. Pertama, evaluasi dengan jujur. Apakah ada sesuatu yang bisa kita perbaiki? Tanya orang yang kamu percaya dan mintalah pendapat yang jujur. Kedua, terima keterbatasan kita. Karena dalam hal ini tidak semua orang akan menyukai kita. Ini sebuah kenyataan. Kanoven pernah menjadi guru di sekolah, ya, guru matematika di SMA, dengan sengaja membuat sistem bahwa anak-anak itu boleh hair sampai lulus, tapi dengan syarat tertentu yang tujuannya secara teknikal. Misalnya kalau dengan
nilai kelulusan ini, maka mereka boleh langsung ujian remedial bersama. Tetapi kalau di bawah standar, mereka harus kerjain tugas dulu baru remedial. Nah, dengan kebijaksanaan seperti itu pun masih ada anak-anak yang nggak suka atau membenci. Jadi kita mau berbuat sebaik apapun itu pasti ada kemungkinan ada anak yang nggak suka. Ya, jadi disitulah kenapa tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu tidak harus berarti lalu memandang bahwa oh berarti ada yang salah ya dengan aku ya. Nggak gitu cara pandangnya. Ya. Bahkan ada juga waktu itu Kak Noven bikin sebelum ujian, Kak Noven menjelaskan bahan yang mau diuji. Ditulisin, dibahas satu-satu untuk mereka memperhatikan. Selesai, papan dihapus, lalu dikasih soal yang sama persis. Agar anak-anak ini mengerti dan belajar, bukan hanya menghafal. Itu pun masih ada yang nggak lulus. Nah, disitulah guru harus bertindak sabar. Tetapi dalam konteks dark psikologi ini, ingat, nggak bisa kita paksa semua orang menyukai kita. Dan itu nggak salah kalau ada 1 atau 2 orang yang nggak suka dengan kita. Yang ketiga, pahami bahwa hal ini tuh mungkin bukan tentang kita sebenarnya. Jadi kalau ada kondisi seseorang tuh membenci kita karena kita mengingatkan pada orang itu, atau kita tuh dianggap adalah seseorang yang belum selesai di masa lalu mereka gitu loh, di pengalaman mereka yang pahit itu, tahu-tahu orang itu memandang kita tuh seperti pelakunya, mirip dengan pelaku yang di otak mereka gitu loh. Ini di mana ada dinamika otak menipu diri sendiri, itu di situ bisa juga terjadi ya. Nah, mengapa hal ini penting? Karena menghabiskan energi untuk mencari tahu apa salah gue, ya. Ketika nggak ada yang salah, itu jadi sebuah pemborosan energi yang bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif lah, ya. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-18 dikatakan, jikalau dunia membenci kita, ingatlah bahwa Bapa di surga itu telah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Bahwa bahkan dikatakan secara Alkitab itu bahwa dari awal aja Allah itu sudah dibenci lebih dulu. Tuhan itu sudah tidak disukai lebih dulu gitu daripada kita, ya. Baca ulang Yohanes pasal 15 ayat 18 sebagai refleksinya. Kita masuk ke level 2, di level menengah. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara membedakan antara stres hidup yang normal dengan stres yang sengaja diciptakan oleh para manipulator ini? Perbedaan kuncinya itu terletak pada pola dan intensionalitasnya. Misalnya gini, sumbernya, ya. Sumbernya untuk stres hidup normal, misalnya situasi eksternal seperti pekerjaan, penyakit, ekonomi, ya. Itu untuk stres hidup normal. Tapi stres yang diciptakan manipulator itu lebih bersifat satu individu atau situasi yang dia ciptakan, patternnya tuh berulang, polanya tuh berulang. Itu kalau dari sisi sumber, ya. Bagaimana cara mainnya atau polanya?
Kalau stres hidup normal, ya, itu tidak konsisten dan bervariasi. Sedangkan kalau untuk stres yang diciptakan manipulator itu konsisten, bisa diprediksi, berkaitan dengan satu orang ini, biasanya satu pribadi ini. Untuk pemulihan, kalau stres hidup normal memungkinkan ketika situasi mulai membaik. Tetapi kalau stres yang diciptakan oleh manipulator tidak memungkinkan, karena si sumber terus menciptakan stres baru, selalu terus mengiritasi kita. Keempat, respon orang lain. Kalau untuk stres hidup normal, orang-orang di sekitar kita itu ikut merasakan bebannya, ya. Misalnya bahan bakar naik, ya kan, terus biaya hidup semua naik. Nah, itu bukan cuma kita yang ngerasain, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun mungkin oleh satu manipulator tingkat nasional misalnya, ya. Nah, tapi stres yang diciptakan manipulator kalau dalam lingkungan kecil seperti kantor, gereja, ataupun komunitas kecil gitu. Stres yang diciptakan manipulator tuh orang-orang di sekitar kita itu tidak melihat masalah, hanya gini, orang-orang di sekitar kita itu tidak melihat masalah spesifiknya gitu, tetapi hanya kita yang terpengaruh. Jadi biasanya si manipulator ini akan bersikap seolah-olah dia tuh orang baik, orang yang bersih, suci gitu loh. Seolah-olah tidak ada yang lebih baik dari mereka gitu loh. Tetapi kita yang korban akan terus diintimidasi. Nah, cara mainnya seperti itu biasanya. Mengapa ini penting untuk kita ketahui? Karena salah satu tanda paling jelas dari stres yang diciptakan si manipulator ini adalah bahwa hanya kita yang kelihatannya bermasalah, tujuannya itu. Sementara pelaku yang tampak si pelaku sendiri itu kelihatannya normal, baik, suci, dan reputasinya seperti tidak berdosa dan tidak bercacat celah sama sekali. Ya, itu perlu dipahami. Untuk refleksinya cobalah kita baca dari Amsal pasal 14 ayat 10. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan sukacitanya. Pertanyaan kelima, Alkitab mengajarkan mengasihi musuh. Apakah itu berarti kita harus terus dekat dengan manipulator? Jawabannya tentu saja tidak. Dan ini adalah salah satu kesalahpahaman paling umum dalam teologi praktis. Mengapa? Ya, dalam konteks ini, mengasihi musuh dalam ajaran Yesus Matius pasal 5 ayat 44 mencakup: 1. Mendoakan mereka. Itu harus. 2. Tidak membalas dendam. Itu pun harus. 3. Tidak membenci mereka secara personal. Itu pun harus. Ya. Tetapi dalam hal ini kita boleh berproses dari sulit mau mencoba sampai akhirnya kita dimampukan. Tapi sulit untuk bisa dimampukan kalau kita pun mencoba mendoakan mereka pun tidak mau. Nah, tetapi dari Matius pasal 5 ayat 44 tidak mencakup 1. Membiarkan mereka terus menyakiti tanpa konsekuensi. Yang kedua, tetap dalam jangkauan serangan mereka. Itu namanya nekat. Kalau kita tetap dalam
posisi kita terus bisa jadi target mereka atau menjadi papan dart mereka, ya menyingkirlah di jarak aman di mana kita nggak bisa didart sama mereka. Yang ketiga, menutup mata terhadap pola berbahaya mereka dengan asumsi nanti Tuhan bisa pulihkan mereka. Jangan kejebak hal-hal kentut itu ya. Analogi yang jelas, dokter yang mengasihi pasien dengan penyakit menular tetapi memakai perlengkapan pelindung itu bukan karena tidak peduli, tetapi karena peduli dengan cara yang bijak. Ya, Amsal 22 ayat 3. Orang yang cerdik melihat malapetaka dan berlindung, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan menanggung akibatnya. Pertanyaan ke-6, apakah harga diri Kristiani itu berbeda dari self-esteem psikologi sekuler? Jawabannya jelas iya. Karena secara fundamental berbeda dalam sumber dan stabilitas. Dalam hal ini self-esteem sekuler itu sumbernya tuh prestasi, penampilan, persetujuan sosial. Stabilitasnya itu bergantung pada kondisi eksternal yang berubah. Kerentanannya sangat rentan terhadap serangan manipulator karena berbasiskan performa ya. Nah, kalau harga diri Kristiani yang biblical itu self worth. Kalau harga diri Kristen itu sumbernya itu status sebagai imago Dei. Plus kita itu sebagai anak Allah yang sudah dipilih ya. Stabilitasnya itu berakar pada kebenaran yang tidak berubah. Perkataan firman bahwa kita itu diciptakan segambar dan sejahtera dengan Allah, dan juga bagaimana tiap kita itu unik dan berbeda. Ya. Nah, dalam hal kerentanan di sini tidak bisa dihancurkan oleh opini manusia, tetapi bisa terhalangi aksesnya oleh para manipulator, ya, oleh manipulasi yang kontinu, yang berkelanjutan. Mengapa ini penting untuk konseling? Korban manipulasi yang hanya membangun self-esteem berbasis prestasi atau persetujuan lingkungan itu sangat rentan. Karena manipulator tuh bisa dengan mudah menyerang kedua fondasi itu. Tetapi seseorang yang harga dirinya berakar pada identitas di dalam Kristus itu memiliki fondasi yang berada di luar jangkauan manipulator. Coba bahan refleksinya itu Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Terus dikatakan juga Ia telah menentukan kita dari semula. Menentukan apa nih? Apa yang ditentukan? Ya, yang ditentukan tuh bahwa kita tuh menjadi anak-anaknya Allah. Ini yang harus kita pahami. Di level ketiga, lanjutan. Pertanyaan ke-7. Bagaimana seorang pemimpin kelompok kecil atau grup sel, apapun itu namanya, dari tiap gereja mungkin berbeda-beda ya. Dari pengalaman Kanoven ya itu sebenarnya sangat berbeda sih ya namanya. Bagaimana seorang pemimpin kelompok kecil itu dapat mengidentifikasi jika ada anggota yang menggunakan taktik dari bahasan part 6 ini, dark psikologi dalam kelompok. Nah, di sini akan Kak Noven jawab secara komprehensif ya. Tanda-tanda dalam dinamika kelompok. Ini bisa menjadi cek red flag atau tidak. Tanda ego depletion dalam kelompok, misalnya gini.
Ya atau tidak. Satu anggota selalu tanda kutip kebetulan membawa drama atau krisis tepatnya ketika kelompok hampir menutup diskusi. Kedua, ada orang yang selalu membutuhkan lebih dari jatah waktu yang wajar, dan selalu ada justifikasi baru. Ketiga, beberapa anggota kelihatan lelah setiap kali pertemuan berakhir, bukan terasa refresh. Nah, itu misalnya checklist ringannya. Dan kita bisa setelah kita tahu misalnya itu terchecklist, kalau sebagai posisinya sebagai leadernya, ya mulai temui dan tanya mengapa atau bagaimana. Kita bisa meminta konfirmasi daripada bermain di arah asumsi, ya. Lalu kita lihat red flag, check red flag yang kedua, tanda blame shifting dalam kelompok misalnya. Kita bisa cek iya atau tidak ketika satu anggota hampir tidak pernah mengakui kesalahan berdampak pada kelompok. Itu seperti apa? Itu bisa kita lihat polanya. Kedua, ketika ada konflik, apakah selalu ada cara untuk kembalikan ke kesalahan orang lain atau dia mengakui kesalahannya? Ketiga, iya atau tidaknya, centang atau tidak ya gitu ya. Anggota lain tuh mulai berhati-hati apa yang mereka katakan karena takut disalahkan. Itu bisa dicek dari sisi blame shifting. Ya, lain cerita kalau ternyata teologinya salah, itu berbeda ya kasusnya ya. Harusnya ya kita bisa bahas dengan kerendahan hati bagaimana untuk kesehatan orang-orang yang kita bina. Yang ketiga, cek tanda pasif agresif revenge. Yang ketiga, checklistnya adalah apakah ada dinamika tanda kutip klik ya yang eksklusif tanpa alasan yang jelas. Jadi terbentuknya bonding yang kelihatannya eksklusif sehingga membuat orang lain tuh iritasi, atau kita yang digituin tuh merasa teriritasi. Jangan terjebak seperti itu. Ya. Kedua, beberapa anggota dikucilkan secara halus tanpa konfirmasi ataupun konfrontasi yang terbuka. Ya. Jadi sudah dilabel tapi tidak diizinkan adanya diskusi lanjutan. Biasanya polanya seperti itu. Atau yang ketiga, ada joke ataupun lelucon atau komentar yang konsisten menargetkan anggota tertentu. Karena sudah ada label itu biasanya gampang terjadi ya pada seseorang atau pada orang lain itu. Nah, kalau sebagai pemimpin, respon yang tepatnya itu seperti apa? 1, jangan bereaksi berdasarkan satu insiden, tetapi amati apakah pola itu berulang. Apakah ada pola atau pattern itu yang terus terjadi. Kedua, bicarakan dengan individu terkait secara pribadi, bukan di depan kelompok. Dengan tujuan mempermalukan tuh hindari. Yang ketiga, libatkan pendampingan pastoral jika pola terus berlanjut. Ya. Libatkan otoritas yang lebih tinggi lagi kalau pola-pola itu berlanjut. Diskusikan, ya, bicarakan, komunikasikan. Yang keempat, lindungi anggota yang rentan tanpa menstigma pelaku, tanpa adanya label-label tertentu itu. Ya.
Untuk refleksi kita bisa lihat dari Matius pasal 18 ayat 15, di mana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, yang bahaya kalau si manipulator ini ternyata leader kita, dan ketika menegur 4 mata, di dalamnya bermain dark psikologi. Itu bahaya sekali, ya. Itu bisa ada celah tersendiri. Kita masuk ke pertanyaan ke-8. Bagaimana teori decision fatigue dari teorinya Kahneman, ya. Kahneman, ya. Bagaimana teori decision fatigue itu berinteraksi dengan teologi pengambilan keputusan yang baik. Nah, dari sudut pandang neuroscience Kahneman, ya, sistem 2, yaitu berpikir lambat, deliberatif, dan rasional, itu membutuhkan energi kognitif yang terbatas. Yang pertama tuh sistem 2, ya. Yang kedua, setelah membuat banyak keputusan, kita default ke sistem 1, cepat, intuitif, dan juga bias prone-nya itu dicek, ya. Yang ketiga, manipulator itu mengeksploitasi ini tuh dengan timing serangan saat korban dalam cognitive budget deficit. Nah, ini pahami hal ini, ya. Jadi kalau kita melihat dari POV teologisnya, Alkitab tuh memberikan beberapa prinsip yang secara neurologis melindungi kapasitas keputusan. Misalnya, 1, prinsip Sabat. Prinsip Sabat itu bisa tergolong sebagai forced rest, yang tujuannya itu memulihkan kapasitas kognitif dan spiritual. Kedua, prinsip konsiliari, ya. Prinsip konsiliari ini itu apa? Dikenal juga dengan kita butuh banyak penasehat, ya, supaya bisa mendistribusikan beban tuh ke beban keputusan sehingga tidak overload pada satu orang. Ketiga, prinsip doa. Ingat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir. Lalu juga Filipi 4 ayat 7. Ditambah dengan damai sejahtera Allah. Nah, janganlah kamu khawatir plus damai dalam sejahtera Allah itu menjadi neural regulation melalui perspektif ilahi. Kalau yang keempat itu prinsip hikmat. Kita bisa lihat dari Yakobus pasal 1 ayat 5 atau James 1 verse 5, ya. James chapter 1 verse 5, ya. Di mana dikatakan meminta hikmat yang tanda kutip diberikan dengan murah hati, ya. Kan dikatakan kita kalau kurang hikmat ya minta kepada Allah gitu loh. Jadi di sini kita tuh bisa mengakses sumber pengetahuan yang melampaui kapasitas kognitif yang terbatas kita. Nah, dari dua posisi ini, ya, dari POV neuroscience Kahneman maupun dari POV teologinya, bisa kita tarik benang merah di mana teologi Alkitabiah itu secara institusional itu sudah memahami keterbatasan dan dalam hal ini tuh keterbatasan kapasitas kognitif manusia, ya, jauh sebelum neuroscience memformalkannya, membuat literasinya ataupun narasinya sendiri, dan sudah menyediakan protective mechanism yang sangat selaras dengan temuan-temuan modern, ya.
Level 4 untuk level advance. Pertanyaan 9. Bagaimana konsep Imago Dei dapat digunakan sebagai fondasi filosofis untuk counter naratif terhadap penghancuran harga diri? Kalau masuk di advance level, kita akan melihat dari teologisnya dan akademiknya ya. Dalam masalah epistemologis pertama, ya, penghancuran harga diri yang dilakukan manipulator itu beroperasi pada level epistemik. Hal ini tuh menyerang cara korban mengetahui nilai dirinya. Ketika sumber penilaian diri adalah relasi ketika sumber penilaian diri adalah relasi sosial yang dalam hal ini tuh dikendalikan oleh manipulator, sumber itu tuh bisa dikorupsi. Kalau kita lihat solusi epistemologi berbasis Imago Dei-nya dari pandangannya Karl Barth dalam Church Dogmatic Romawi 3 strip 2 gitu ya, /2, itu berpendapat bahwa Imago Dei itu bukan sekedar kapasitas tertentu seperti rasio, moralitas, kreativitas itu, melainkan relasi. Manusia ada sebagai gambar Allah dalam arti bahwa keberadaan manusia adalah berada dalam relasi dengan Allah yang mendefinisikan mereka atau yang mendefinisikan kita. Jadi relasi kita dengan Allah itu yang mendefinisikan kita gitu. Bahasa simpelnya itu seperti itu. Implikasinya, identitas yang berakar pada Imago Dei bukan bergantung pada satu, persetujuan manusia, dalam konteks ini yang bisa dimanipulasi, ya. 2, prestasi pribadi yang bisa diserang karena prestasi pribadi tidak selamanya berada di atas. Dan yang ketiga, status sosial yang jelas-jelas mudah dan bisa dirusak. Dengan gosip kan bisa dirusak. Dengan pencemaran nama baik atau fitnah atau labeling kan juga itu bisa dirusak. Nah, kita harus hati-hati di sini dan jangan terjebak menyakiti orang. Ya. Dari hal itu bisa kita simpulkan relasi ontologis dengan Allah, ya. Jadi identitas yang berakar pada Imago Dei itu bukan bergantung pada 3 hal tadi, melainkan pada relasi ontologis dengan Allah itu sendiri, yang ada secara primordial. Sebelum sesuatu ada dan berhasil atau gagal gitu, sebelum ada yang menyetujui ataupun menolak. Nah, kalau kita memandang dari kita memposisikan diri dalam counter naratifnya terhadap blame shifting. Blame shifting itu beroperasi dengan mengklaim bahwa nilai seseorang adalah fungsional, ya, dimana bergantung pada apa yang dilakukan. Nah, ini bahaya nih kalau gereja juga berpusat sama itu doang, tuh bahaya sekali. Makanya kenapa dibutuhkan juga kepekaan rohani ya. Imago Dei itu mengklaim bahwa nilai seseorang adalah ontologis, bergantung pada siapa kita di hadapan Allah. Ini tuh bukan argumen psikologis semata loh. Ini adalah klaim tentang hakikat keberadaan manusia, di mana itu berada di luar jangkauan manipulasi siapapun. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi ini bisa dikatakan sebelum manusia melakukan apapun, nilai ontologis itu sudah mendahului fungsi. Ya. Kita masuk ke pertanyaan 10. Bagaimana kita memahami passive aggressive revenge dari pelaku dalam kerangka teodisinya?
Khususnya ketika pelakunya sendiri adalah korban dari trauma yang tidak terselesaikan. Jadi problem masa lalunya masih belum selesai dalam dirinya dan dibawa ke masa yang sedang berjalan atau ke masa depan nantinya. Kalau kita lihat secara teologis pastoral ya, akan muncul pertanyaan teodisi yang muncul itu seperti ini. Jika pelaku sendiri adalah korban dari luka yang dalam, di mana keadilan Allah dalam membiarkan siklus ini berlanjut, ya, apakah ini menjadi lingkaran setan yang tidak berkesudahan? Nah, disinilah kita akan menjawab secara ada 3 lapis respon ya. Yang pertama, lapis pertama deskriptif yang secara psikologis. Intergenerational trauma adalah real, adalah nyata. Itu pandangan dari Van der Kolk dalam The Body Keeps the Score tahun 2014. Luka yang tidak terselesaikan secara neurologis itu mengubah cara seseorang memproses ancaman dan relasi. Ini menjelaskan tanpa membenarkan bagaimana siklus trauma itu berkelanjutan atau diteruskan. Lapis kedua, normatif. Ini kita akan dalam konteks etika dan teologinya ya. Penjelasan neurologis tidak menghapus akuntabilitas moral. Dalam Alkitab Perjanjian Lama Yehezkiel pasal 18 itu secara tegas itu menolak determinisme generasional gitu ya. Dimana dikatakan jiwa yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Memahami luka pelaku penting untuk belas kasihan, tetapi tidak untuk menghapus accountability atau akuntabilitas. Kita harus membantu orang tersebut juga untuk sadar bahwa setelah mereka memproses lukanya, traumanya, dan kita mengingatkan mereka, bukan memaksakan mereka, mengingatkan mereka untuk berani meletakkan pada proses memakukan semua penderitaan itu di kayu salib. Meletakkan manusia lamanya, meninggalkannya dan mengenakan manusia baru. Kita mengarahkan ke sana, bukan memaksa. Di lapis ketiga, redemptif. Di sini kita akan bicara dalam soteriologi, ya, keselamatan. Allah itu tidak bekerja dalam siklus sebagai wasit keadilan, ya, tetapi bekerja sebagai pemutus siklus. Kenapa dikatakan pemutus siklus? Karena ada anugerah yang memungkinkan apa yang determinisme tidak bisa lakukan. Seseorang yang lahir dalam keluarga disfungsional biasanya bisa menjadi orang yang justru mengakhiri siklus itu dalam generasinya, bukan yang meneruskannya. Kalau kita lihat Yehezkiel pasal 18 ayat 31, di mana dikatakan, buanglah daripadamu segala durhakamu yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu. Apa implikasi pastoralnya? Konselor perlu memegang dua kebenaran sekaligus tanpa mengorbankan salah satunya. Satu, belas kasihan terhadap luka pelaku plus akuntabilitas terhadap tindakan pelaku. Yang kedua, perlindungan korban saat ini plus
pengharapan akan transformasi pelaku. Semoga di bagian part 6 ini Kak Noven tutup dengan hal yang membantu perspektif untuk berbagai level ya kerohanian. Tuhan Yesus memberkati.